Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmat hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan video presentasi ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi mempersingkat waktu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Serina dari Pendidikan Matematika B, angkatan 2020. Di sini saya akan membahas mengenai tokoh matematika mulai dari bangsa Mesir kuno sampai dengan bangsa Yunani kuno. Tokoh yang pertama adalah Thales. 624 sampai dengan 546 sebelum Masehi. Thales dilahirkan di kota Miletos. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Thales adalah seorang filsuf yang mengawasi sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Penemuan Thales dalam matematika yang menggunakan geometri untuk memecahkan masalah seperti menghitung ketinggian piramida di Mesir dan jarak kapal dari pantai sehingga membuat dia sebagai matematikawan sejati pertama. Thales juga orang pertama yang pelajari listrik. Namun, tulisan Thales dalam bidang astronomi lebih dikenal daripada karyanya dalam bidang geometri. Thales juga pernah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei 585 sebelum Masehi. Thales juga berhasil membuktikan beberapa gagasan matematika yang menarik, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah lingkaran terbagi oleh diameternya. Yang kedua adalah sudut pada kaki dari segitiga. Terus yang ketiga adalah jika ada dua garis yang saling memotong, maka sudut yang berlawanan adalah sama besar. Yang keempat adalah jika dua segitiga memiliki dua sudut dan satu sisi yang sama, maka kedua segitiga tersebut identik. Adapun sumbangsi Thales dalam matematika ialah Thales mendirikan sekolah matematika yang bernama Polonia. Thales juga yang dianggap sebagai orang terdini dalam sejarah yang kepadanya temuan-temuan khusus matematika disematkan. Meskipun tidak diketahui apakah Thales atau bukan yang pertama memperkenalkan struktur logika ke dalam matematika yang saat ini menjadi hal yang berlaku dimanapun. Tetapi diketahui bahwa di dalam 200 tahun sesudah kematian Thales, bangsa Yunani memperkenalkan struktur logika dan gagasan pembuktian ke dalam matematika. Adapun penerapan dalam pembelajaran matematika menurut Thales. Contohnya, kita mencoba mengukur tinggi piramida. Pada materi yang berhubungan dengan potongan sejarah ini adalah kesebangunan di kelas 9 SMP. Pada pembelajarannya, guru bisa mendesain suatu proyek dengan menggunakan metode bayangan. Thales ini sebagai penyelesaiannya. Untuk objek yang diukur bisa diubah karena tidak mungkin kita mengukur piramida. Kita bisa membuat proyek pengukuran tinggi tiang bendera yang ada di sekolah atau proyek menghitung Tugu Pahlawan yang jika memungkinkan. Melalui kegiatan proyek seperti ini, konsep kesebangunan tidak hanya diajarkan secara formal saja, namun juga kegunaan dalam konteksnya juga akan mampu dipahami oleh siswa. Tokoh yang kedua adalah Pythagoras, 582 sampai dengan 493 sebelum Masehi. Pythagoras lahir di Samos, Yunani 570 sampai dengan
sebelum Masehi, adalah seorang matematikawan dengan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, salah satu peninggalan Pythagoras yang dikenal adalah teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya, sisi-sisi siku-sikunya. Ia percaya matematika disebabkan segala fenomena alam dapat dinyatakan dalam bilangan-bilangan atau perbandingan bilangan. Adapun penemuan dalam matematika menurut Pythagoras ialah pada zaman kuno, nama Pythagoras dikaitkan dengan berbagai penemuan matematika. Salah satunya adalah teorema Pythagoras, yaitu sebuah teorema dalam geometri yang menyatakan bahwa jumlah luas bujur sangkar pada kaki sebuah segitiga siku-siku sama dengan luas bujur sangkar di hipotenusa. Dalam kata lain, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Menurut legenda umum, setelah ia menemukan teorema ini, Pythagoras mengorbankan seekor lembu atau bahkan seluruh hekaton 100 ekor sapi kepada para dewa. Cendekiawan Romawi Cicero menampilkan kebenaran kisah ini karena pada masa tersebut diyakini bahwa Pythagoras melarang pengorbanan darah. Porphyrios mencoba menjelaskan kisah ini dengan menegaskan bahwa lembu ini sebenarnya terbuat dari adonan. Adapun sumbangsi Pythagoras dalam matematika ialah Pythagoras mendirikan perguruan yang banyak memberikan sumbangsi dalam bidang matematika. Pythagoras dan muridnya percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini berhubungan dengan matematika dan merasa segala sesuatu dapat diprediksikan dan diukur dalam siklus beritme. Adapun penerapannya dalam pembelajaran matematika menurut Pythagoras adalah sebelum anak diberikan materi teorema Pythagoras perlu diingatkan terlebih dahulu kuadrat dan akar kuadrat dari suatu bilangan dengan menggunakan menghitung, memperkirakan dengan tabel matematika maupun dalam kalkulator. Luas daerah persegi panjang dan luas daerah segitiga menggunakan rumus maupun dengan menghitung banyaknya petak pada kertas berpetak. Untuk membuktikan teorema Pythagoras diperlukan gambar segitiga siku-siku. Untuk setiap siku-siku selalu berlaku luas persegi pada hipotenusa sama dengan luas persegi pada sisi siku-sikunya. Jika BC sisi miring, AC dan BC adalah siku-sikunya, maka segitiga ABC maka berlaku teorema Pythagoras BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Contoh, untuk menghitung panjang sisi A, jika diketahui B sama dengan 15 cm dan C sama dengan 9 cm, maka berlaku teorema Pythagoras sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang C kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai B adalah 15 dan nilai C adalah 9, yaitu 225 dikurang 81 sama dengan 144. Akar 144 sama dengan 12 cm kuadrat. Tokoh yang ketiga adalah Archimedes, 287 sampai 212 sebelum Masehi. Archimedes hidup dan tinggal di Yunani pada tahun 287 hingga 212 sebelum Masehi. Archimedes adalah anak dari Phidias, yang merupakan seorang astronomi Yunani kuno. Di samping itu, Archimedes juga adalah keponakan dari Raja Herodua yang memerintah di Syracuse ketika itu. Semasa hidup Archimedes dikenal sebagai seorang matematikawan, astronom, fisikawan, dan juga sekaligus sebagai seorang filsuf.
Archimedes dilahirkan di kota pelabuhan yang bernama Syracuse. Dan sekarang kota ini lebih dikenal sebagai Sicilia. Sebagian dari para sejarawan matematika memandang seorang matematikawan terbesar sejarah yang mungkin dapat disandingkan bersama-sama dengan Newton dan juga Gauss. Adapun penemuan dalam matematika menurut Archimedes, yaitu Archimedes menemukan formula tentang lingkaran dan kerucut. Tetapi Archimedes terutama dikenal karena penemuannya berupa bilangan pi dan kalkulus integral. Di sini saya akan lebih berfokus pada penemuan bilangan pi. Kontribusi Archimedes lainnya dalam matematika adalah bilangan pi. Ini adalah bilangan yang didapat dari pembagian keliling lingkaran dengan diameternya. Pada awalnya, pi didefinisikan dengan rumus 22/7 atau 3,14. Karena tidak ada yang mengetahui angka pastinya. Formula ini masih dipakai hingga abad ke-20 hingga kalkulator elektronik akhirnya dapat menemukan hasil pasti untuk pi. Adapun sumbangsi dalam dunia matematika menurut Archimedes, yaitu dalam matematika kontribusi Archimedes tercatat dari pemecahan masalah yang menggunakan apa yang kita kenal sekarang sebagai kalkulus hingga teori bilangan. Dalam geometri, nama Archimedes melekat pada rumus lingkaran. Contoh penerapannya dalam pembelajaran matematika, salah satunya adalah kapal selam. Kapal selam, dia bisa mengapung, dia sanggup melayan dan dia baik-baik saja menyelam. Kapal selam akan mengatur massa jenisnya di dalam air sehingga posisinya bisa tenggelam, melayang atau mengapung di permukaan air. Caranya adalah dengan mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambahkan massanya. Tokoh yang keempat adalah Plato, 427 sampai 347 sebelum Masehi. Plato lahir sekitar 427 sebelum Masehi, meninggal sekitar 347 sebelum Masehi. Dia adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, penulis Philosophical Dialogues dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena. Sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Beliau adalah murid Socrates. Pemikiran Plato pun banyak dipengaruhi oleh Socrates. Plato adalah guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling dikenal adalah ialah Republik yang di dalamnya berisi urutan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Adapun penemuan yang dalam matematika menurut Plato yaitu penemuan Socrates, yang tidak lain adalah penemuan Plato bahwa pengajaran harus dari keberanian menerima tantangan untuk melakukan penggalian dengan pencarian yang semakin lebih dalam. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak kontribusinya bagi pemikiran modern. Tentu, pendidikan sampai dengan saat ini masih diyakini bahwa cinta akan pencarian dan penyelidikan lebih dalam yang muncul dari rasa incompetence, rasa bahwa masih belum cukup mengetahui, dan dasar keinginan untuk tahu mesti merupakan motivasi utama pembelajaran. Adapun sumbangsi Plato dalam dunia matematika antara lain, yang pertama adalah penggunaan diskusi sebagai bagian dari metode ajar. Yang kedua adalah gagasan bahwa universitas merupakan titik tertinggi dari sistem pendidikan publik, terutama untuk pengajaran dan riset. Yang ketiga adalah divisi sekolah dan kurikulum atas tingkatan, yakni tingkat dasar, tingkat kedua, dan tingkat lanjut. Yang keempat adalah sistem koedukasi. Yang kelima adalah kombinasi antara pendidikan, fisik, dan mental pada tingkat pra-riset. Adapun penerapan dalam
pembelajaran matematika menurut Plato antara lain bilangan, kajian bilangan di SD diantaranya adalah melakukan dan menggunakan sifat-sifat operasi hitung bilangan dalam pemecahan masalah dan menaksir operasi hitung. Yang kedua adalah pengukuran dan geometri. Di antara kajian pengukuran dan geometri di SD adalah mengidentifikasi bangun datar dan bangun ruang menurut sifat, unsur atau kesebangunannya, melakukan operasi hitung yang melibatkan kelilin, luas volume, dan satuan pengukuran. Menaksir ukuran, misalnya panjang, luas, volume, dari benda atau bangun geometri. Menentukan dan menggambarkan letak titik atau benda dalam sistem koordinat. Yang ketiga adalah pengolahan data di SD. Pengolahan data meliputi pengumpulan, menyajikan, dan menafsirkan kata, ukuran, pemusatan data. Tokoh yang kelima adalah Euclid, 323 sampai 283 sebelum Masehi. Biografi Euclid. Euclid adalah seorang matematikawan berasal dari Yunani yang hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Beliau dikenal sebagai bapak geometri dengan karyanya mengenal ilmu ukur dalam bukunya yang berjudul De Elementis. Euclid lahir di pertengahan abad keempat sebelum Masehi dan tinggal di Alexandria. Di wilayah tersebut, puncak aktivitas kreatifnya datang pada masa pemerintahannya. Dan namanya Euclid berarti terkenal, mulia. Dalam beberapa sumber, dia juga disebut sebagai Euclid of Alexandria. Kemungkinan besar Euclid bekerja dengan tim matematikawan di Alexandria dan dia memperoleh gelarnya melalui karya matematika. Beberapa sejarawan percaya bahwa karya Euclid mungkin adalah hasil dari banyak penulis, tetapi sebagian besar setuju bahwa satu orang Euclid adalah penulis utama. Kemungkinan besar Euclid belajar di akademi di Athena dan sebagian besar pengetahuannya berasal dari sana. Di sanalah dia pertama kali mengenal matematika, yaitu dengan satu bagian darinya, yaitu geometri. Adapun penemuan dalam matematika menurut Euclid yang ditemukan Euclid antara lain buku yang menyatakan 5 postulat yang menjadi landasan dari sebuah teorema. Semua postulat dan teorema yang beliau ungkapkan merupakan landasan teori tentang kedudukan titik, garis, dan bidan dalam ruang yang hingga kini masih digunakan. Adapun sumbangsi dalam matematika menurut Euclid, yaitu sumbang Euclid terletak pada cara pengaturan dari bahan-bahan dan permasalahan serta formulasinya secara menyeluruh dalam perencanaan penyusunan buku. Adapun penerapan dalam pembelajaran matematika menurut Euclid, yang pertama adalah perencanaan pelaksanaan pembelajaran matematika dengan penerapan model algoritma Euclides. Dalam menentukan FPB dan KPK, dua bilangan telah dirancang sesuai dengan KTSP, Silabus dan Permen 41 tahun 2007. Yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran matematika dengan penerapan model algoritma Euclides dalam menentukan FPB dan KPK. Dua bilangan berbasis pada siswa yang aktif, student active learning, dan Permen 41 tahun 2007, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi telah dijadikan pijakan dalam mengaktifkan peserta didik dalam belajar. Tokoh yang keenam adalah Diopantus, 250 sampai 200 sebelum Masehi. Maksudnya 200 sampai 250 sebelum Masehi. Biografi Diopantus. Diopantus berasal dari Alexandria. Diopantus kadang-kadang disebut sebagai Bapak Aljabar, adalah matematikawan Yunani yang bermukim di Alexandria dan penulis serangkaian buku yang disebut Aritmetika. Namun karyanya tersebut sudah banyak yang hilang. Teks-teks
tersebut menjelaskan tentang pemecahan persamaan aljabar. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan Diopantus. Dia tinggal di Alexandria, Mesir, mungkin dari antara tahun 200 dan 214, 284 atau 298. Sekitar tahun 250, seorang matematikawan Yunani bermukim di Alexandria melontarkan problem matematika yang tertera di atas batu nisannya. Dalam batu nisannya tertulis, di sini terletak Diopantus keadilan. Tidak ada catatan terperinci tentang kehidupan Diopantus. Namun meninggalkan problem tersohor itu pada Palatine Antologi yang ditulis setelah meninggalnya. Pada batu nisan Diopantus tersamar dalam persamaan umur Diopantus. Adapun penemuan dalam matematika menurut Diopantus, yaitu Diopantus merupakan bapak matematika yang disebut sebagai penemu aljabar. Namun demikian, pandangan para sarjana matematika, khususnya aljabar karya Al-Farabi, jauh lebih baik dibandingkan yang karya Diopantus. Adapun substansi dalam matematika menurut Diopantus, yaitu seringkali disebut sebagai bapak aljabar Babilonia. Karya-karyanya yang tidak hanya mencakup tipe material tertentu yang membentuk dasar aljabar modern, bukan pula mirip dengan aljabar geometri yang dirintis oleh Euclid. Diopantus mengembangkan konsep-konsep aljabar Babilonia dan merintis suatu bentuk persamaan, sehingga bentuk persamaan seringkali disebut dengan persamaan Diopantin equation, menunjukkan bahwa Diopantus cukup memberi sumbangsi bagi perkembangan matematika. Selain itu, Diopantus sering disebut dengan bapak aljabar karena dia memberikan kontribusi besar terhadap teori bilangan, notasi matematika, dan aritmetika. Adapun penerapan pembelajaran dalam matematika menurut Diopantus, yaitu contohnya diketahui bilangan dan jumlah dengan jumlah 20 dan jumlah kuadratnya 208. Angka bukan diubah menjadi X dan Y, tapi ditulis 10 ditambah X dan 10 kurang X dalam notasi modern. Selanjutnya, 10 ditambah X kuadrat ditambah 10 kurang X kuadrat sama dengan 208. Kita selesaikan yang dalam kurungnya, yaitu 100 ditambah 20X ditambah X kuadrat ditambah 100 dikurang 200X dikurang dengan 20X ditambah X kuadrat sama dengan 208. Diperoleh 200 ditambah 2X kuadrat dikurang 208 sama dengan 0. 2X kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. 2X kuadrat sama dengan 8. Angka 8 tadi kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif. Maka didapat X kuadrat sama dengan 8 per 2, yaitu 4. Akar 4 adalah 2. Maka diperoleh X sama dengan 2 dan bilangan yang tidak diketahui 8 dan 12. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.